Pengamat politik dari Universitas Diponegoro atau Undip, Nur Hidayat Sardini alias NHS, menilai dinamika politik di Indonesia tidak ada yang spesial, lantaran masih mengekor pada Pilpres 2024 lalu. NHS menyebutkan agenda pemilu 2024 belum selesai hingga saat ini. Ia melihat di media sosial masyarakat masih memihak sebagai pendukung ketiga kandidat saat Pilpres kemarin. Ia juga menyebutkan sosok Ahmad Lutfi masih melekat dengan nama Kapolda Jawa Tengah dan Wakapolres Surakarta. Tak hanya Lutfi saja, namun nama Andika juga masih dikenal sebagai mantan Panglima TNI dan dekat dengan sosok Megawati. Tak hanya di wilayah Jawa Tengah saja, menurut NHS dinamika politik ini juga terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Medan. Lebih lanjut, NHS menjelaskan, melihat dinamika tersebut ia menyebutkan rakyat di daerah masih sangat didikte oleh kepentingan elit pusat. Hari ini kalau kita membaca Pilgub Jawa Tengah misalnya, Lutfi. Siapa Lutfi? Kalau kita membaca siapa Andika? Siapa Andika? Bagaimana wakilnya? Tadsy Yassin dan Hendi. Terutama calon gubernurnya tadi, ini orang nggak bisa lepaskan kalau bicara Lutfi adalah bicara tentang dia sebagai Kapolda. Kapolda apa? Kapolda Jawa Tengah. Di mana Kapolda di Jawa Tengah itu? Dan siapa dia? Dia adalah orang yang selalu dikaitkan dengan beliau yang pernah jadi Wakapolres di Surakarta. Zaman Pak Sigit jadi Kapolres Tanya dan Pak Jokowi sebagai wali kotanya. Dan dia punya jasa besar untuk melangsungkan Pilpres yang ada damai di Jawa Tengah. Dalam kata-kata damai itu bisa kita kritis sebenarnya. Lalu kita ketika bicara tentang Andika itu siapa? Andika adalah orang dekatnya Bu Mega atau sekurang-kurangnya adalah anggota PDIP. Siapa dan bagaimana dengan dia? Dia lebih mirip sama juga dengan Lutfi sebenarnya sebagai wakil kepentingan pusat di daerah. Padahal Anda tahu namanya pilkada itu adalah bagian dari desentralisasi politik, bagian dari otonomi daerah. Tapi itu tidak tampak sama sekali. Akhirnya apa? Pilkada ini sesungguhnya pertarungan antar elit di level pusat. Tidak ada sangkut pautnya di daerah. Apakah aspirasi di daerah itu sepenuhnya mendukung terhadap dua-duanya ini, dua paslon calon ini? Saya bilang ya pada bagian tertentu. Tapi pada bagian yang lain lebih mirip sebagai wakil pusat yang akan ditaruh di daerah. Karena ya kedudukan kepala daerah itu pertama-tama sebagai wakil pusat di daerah yang itu biasanya mewakili kepentingan pusat hampir seluruhnya, dan pada bersamaan dia sebagai bagian dari pengemban amanat rakyat di daerah sebagai bagian dari desentralisasi politik. Nah, desentralisasi politik inilah yang lebih tidak tampak dalam pilgub kita hari ini, dalam pilkada kita hari ini. Bukan kasus Indonesia saja, bukan kasus Jawa Tengah saja sebenarnya, karena di Jawa Timur warnanya begitu, di Jawa Barat warnanya juga begitu, di Medan warnanya nggak begitu gitu. Nah kalau gitu gimana? Rakyat di daerah sangat didikte oleh kepentingan elit pusat karena dia bukan hanya tidak mampu menentukan orang yang akan dipilihnya, tetapi lebih banyak dia memilih orang yang dipilihkan, yang telah dipilihkan oleh orang pusat. Nah itu yang terjadi dalam pandangan saya. Hafifah Nur Kasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.